Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, di video ini, kita akan bahas tentang 10 sikap terlarang pengejar beasiswa Turki. Teman-teman semuanya perlu memperhatikan ini bagi para pejuang pencari beasiswa, khususnya di negara Turki. Apa itu? Tidak maksimal mengisi aplikasi. Ini adalah sikap terlarang pertama yang harus dijauhi oleh pengejar beasiswa Turki, yaitu dengan dalih, dengan alasan coba-coba, iseng-iseng berhadiah, mana tahu dapat, gitu ya. Nah, pikiran seperti ini harus dibuang jauh-jauh, sebab dalam mengejar beasiswa Turki wajib memaksimalkan aplikasi, ya. Itu sikap terlarang pertama. Sikap terlarang kedua yaitu salah pilih jurusan dan bahasa. Jadi, teman-teman semuanya perlu diperhatikan. Ketika teman-teman mau daftar S2, diperhatikan waktu S1 jurusannya apa, disesuaikan. Lebih linear, lebih baik. Nah, bagi yang mau daftar S3, diperhatikan S1-nya apa, S2-nya apa. Dilinearkan, lebih bagus, sebab nanti pada saat wawancara mudah dipertanggungjawabkan. Dan di sini letak keunggulannya. Jadi kita memang fokus untuk mendalami pengetahuan kita. Seperti itu. Jangan sampai kita salah pilih jurusan dan salah pilih bahasa. Sebab ada dua bahasa nanti. Ada bahasa Turki, lebih banyak studinya, kuliah memakai bahasa Turki, namun ada juga yang memakai bahasa Inggris. Gitu ya. Sikap terlarang ketiga yaitu tidak upload sertifikat kegiatan. Jadi, kita ini hanya sekedar ya sudah ngisi umumnya saja. Sedangkan kita punya kegiatan banyak. Waktu S1, waktu S2 atau masih SMA ya. Bagi teman-teman yang mau daftar S1, kan kegiatan di SMA banyak tuh. Jadi kepanitiaan ya, mengisi kepramukaan atau menjadi narasumber, menghadiri seminar, kan banyak sertifikat. Kita abaikan mengupload itu, berarti kita mengurangi peluang kita mendapatkan beasiswa Turki ini. Sikap terlarang keempat yaitu surat rekomendasi asal ada. Nah, maksudnya apa? Jadi kita hanya mencari rekomendasi yang sekenanya saja, yang kita tahu saja, tidak mempertimbangkan sosok, jabatan, dan posisi orang yang memberikan rekomendasi kepada kita. Sebab rekomendasi itu adalah orang yang mengetahui gimana kapasitas pengetahuan kita. Nah, selanjutnya sikap terlarang kelima yaitu perfect proposal penelitian S3. Ini khusus bagi yang untuk jenjang S3 ya, teman-teman ya. Jadi, boleh memang idealnya memang kita harus menyiapkan proposal penelitian itu ya bagus ya untuk yang S3 ya. Namun jangan terjebak sebab nanti pada saat kuliah nanti tidak bisa juga sama dengan apa yang kita submit di aplikasi online. Jadi minimal ada saja untuk dikirimkan ke aplikasi online itu. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, ada hal penting lain yang menjadi sikap terlarang yang harus kita hindarkan. Apa itu? Jika masih merah tanda subscribe-nya, klik, pilih lonceng, pilih semua, agar menerima notifikasi video terbaru saya. Yang keenam, yaitu tidak sabar dengan proses. Beasiswa Turki ini panjang waktunya. Biasanya dibuka itu Januari. Nanti bisa selesai nanti bulan Juli atau Agustus atau September seperti itu. Bahkan memang rutinitas ketika teman-teman dinyatakan menjadi peraih beasiswa, maka memang harus sabar dengan prosesnya. Jadi meniti proses itu penting. Jadi tidak ada yang instan, perlu proses seperti itu. Nah, sikap terlarang yang harus dijauhi yang ketujuh yaitu malas cek email dan sistem. Nih, penting sekali lagi ini ya. Ketika kita malas cek email, cek sistem aplikasi, maka akan itu menjadi rendah peluang kita ya. Kita tidak tahu perkembangan informasi, berita ya, pengumuman dan sebagainya. Itu harus dihindari.
Selanjutnya, yang kedelapan yaitu takut ikut hadir wawancara. Nah, ketika sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi gitu ya, udah dinyatakan panggilan jadwal wawancara, tapi kok takut, nggak percaya diri, sehingga membatalkan wawancara. Nah, ini yang harus dihindari oleh para pejuang, para pencari beasiswa. Dan ini sikap terlarang ya, karena sudah dinyatakan gitu. Selanjutnya yaitu lupa nabung untuk studi. Jadi teman-teman ya, karena persiapan kita itu kan memang ke Turki ini, walaupun kita nanti ditanggung ya berbagai fasilitas ya, keutamaan beasiswa Turki gitu ya, tapi ya setidaknya kita juga butuh persiapan, baju ya, uang perdana ke Turki gitu ya. Nah, ketika kita tidak menabung, kita akan kesulitan. Maka penting lagi memperhatikan menabung ini. Para pencari beasiswa yang lupa menabung untuk studinya, ini harus dipikirkan baik-baik, jangan sampai terjebak lupa menabung untuk keperluan perdana kita di negeri Turki ini. Nah, yang terakhir yaitu lupa rajin berdoa, rajin beribadah. Jadi proses yang kita lalui ya, pendaftaran, seleksi yang kita tunggu, itu semua hanya sebagai niat kita, usaha kita sebagai manusia yang baik, sebagai hamba yang baik. Keputusan mutlak hanya kepada Allah. Maka penting kita berdoa, sehingga aplikasi yang usaha kita itu membuahkan hasil. Kita berdoa kepada Allah, kita perbanyak ibadah, kita minta Allah mudah-mudahan cita-cita kita untuk studi ke luar negeri, khususnya ke Turki ini, tercapai dengan baik. Dan itu merupakan meningkatkan nilai spiritualitas kita, nilai keagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi kita menjalani pendidikan kita, semakin tinggi pula keimanan kita, ibadah kita, dan akhlak kita kepada Allah dan kepada sama manusia. Nah, maka dari itu, dari 10 sikap terlarang itu hanya cuplikan teman-teman semuanya, tidak dalam saya ulas di video ini. Maka penting, apa solusi yang harus dilakukan bagi para pencari beasiswa? Nah, kabar baiknya, pada tahun ini saya menyempatkan diri ya, memberikan bimbingan intensif secara gratis. Teman-teman nanti bisa buka deskripsi, ada aturan main, ada link yang harus teman-teman ikuti. Kalau teman-teman berniat gabung untuk mendalami atau untuk menjadi pengalaman, mencari pengetahuan bagaimana mendapatkan beasiswa pemerintah Turki ini. Karena alhamdulillah saya juga peraih beasiswa Turki tahun 2018 dan sekarang kuliah S3 di Marmara University di Istanbul. Pengalaman inilah yang akan saya bagikan kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan pengalaman saya dari A sampai Z ya, pengisian aplikasi ya, itu akan menjadi informasi baru, informasi tambahan bagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ya teman-teman semuanya bisa meraih cita-cita sesuai dengan tujuan teman-teman yang selama ini terpendam dalam hati, terpendam dalam pikiran teman-teman semuanya. Terima kasih. Jika berminat, sekali lagi silakan buka deskripsi di bawah ini. Mudah-mudahan kita bertemu di grup. Sampai ketemu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.